Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Roh Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini, Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Puji Tuhan ya, puji Tuhan bisa kembali lagi ke sini, jadi udah nggak asing lagi ya. Ini ibu juga udah mau melahirkan ini ya, kemarin masih flat gitu ya. Sekarang udah mau melahirkan, tapi masih tetap cantik ini, luar biasa ya. Tetap langsing dan cantiknya. Selamat pagi semuanya, nama saya Magda Luciana Wongso. Saya berasal dari Rock Jakarta ya. Terima kasih sudah kasih kesempatan juga untuk datang kembali. Sangat senang sekali bisa sama-sama kita kumpul, sama-sama bisa, saya nggak khotbah, tapi kita sharing. Ya, sharing apa yang saya dapatkan dan sangat memberkati saya mau sharingkan supaya kita juga sama-sama bisa merasakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali, bahkan bukan cuma orang-orang biasa saja, tapi juga hamba-hamba Tuhan, anak-anaknya, orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dari keluarganya itu ada yang bunuh diri. Nah, bunuh diri itu bukan karena mereka mau. Kita selalu bilang bahwa orang yang bunuh diri itu tidak akan masuk surga. Tapi ini mereka bunuh diri karena mereka mengalami masalah mental, kejiwaan mereka. Sehingga mereka mengalami depresi, kalau tidak diobati, depresinya itu akan membawa mereka ke kecenderungannya itu adalah bunuh diri. Sama halnya dengan Elia. Elia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita zaman sekarang ini, pasti akan melihat Elia itu, wow, kalau dia punya gereja, pasti banyak orang akan pindah ke gereja dia. Kenapa? Dia banyak melakukan mukjizat. Ya kan? Bahkan yang terakhir, dia mengalahkan dewa-dewa orang dari Ahab dan Isabel. Ya, Baal 450 sampai 800-an. Jadi betapa hebatnya Tuhan memakai Elia. Tapi apa yang terjadi? Setelah Elia memenangkan atau memperlihatkan kuasa Tuhan kepada Baal, kepada dewa-dewa dukun-dukun yang lain, dia justru mengalami depresi yang sangat dalam. Sampai dia mengatakan apa? Aku mau mati saja. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang kalau dia melakukan sesuatu kayak seperti ini ya. Kita harus lihat dulu sampai kepada kedalamannya. Mengapa orang ini melakukan hal seperti itu? Karena ada sebab akibat. Jangan kita langsung menjudge gitu. Nah, hari ini kita mau belajar. Belajar betapa Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Tidak pernah menjudge. Tidak pernah mengatakan syukurin lo, makanya harus dekat dengan aku. Kalau enggak, udah aku buang kamu. Enggak. Nah, sosok yang mau kita pelajarin hari ini adalah sosok yang jarang sekali orang bicarakan. Jarang sekali muncul, jarang sekali dikhotbahkan. Karena sosok ini memang gak disukain. Dianggap sebagai sosok yang dari seberang. Siapakah dia? Oh, siapa dia ya? Itu adalah Hagar. Bisa ditampilkan? Itu Hagar ya. Hagar ini adalah sosok yang luar biasa. Kita mungkin kenal sebagai Hagar itu adalah seorang hamba, seorang budak yang menikah oleh karena kesalahan dan keputusan yang salah oleh Abraham, sehingga mengakibatkan sampai hari ini mengalami division ya, division antara Israel sama yang Kedar. Kita hanya tahu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari sosok Hagar ini, kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Hari ini saya mau membuka paradigma kita sedikit. Mau meriset mindset kita. Karena hari-hari kita ke depan itu tidak akan mudah, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu kalau dengar dari khotbahnya Bu Nancy, akan mengatakan bahwa dia akan tampilkan apa yang Sri Mulyani katakan 2023, gelap. Ya,
Banyak pengamat politik juga mengatakan gelap. Kedepannya itu bukan menjadi gampang. Tapi anak Tuhan akan menang. Mengapa kita akan menang? Nah, kita lihat Hagar ini. Oke, next ya. Kita akan banyak baca. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Soalnya saya punya kebiasaan buruk. Udah pegang mic lupa untuk melepaskannya. Ya. Maafkan saya dari depan dulu ya. Ya. Oke, kita pelajarin. Ini panjang, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu itu mau ikutin, menelusurin. Karena ini namanya kita pelajarin satu sosok. Saya nggak bisa penggal, ya. Supaya kita pelajarin secara keseluruhannya. Oke, Kejadian 16. Adapun Sarai, iblis lagi. Istri yang iblis. Dari mana ini iblis nih? Belum apa-apa udah kesalahan teknis ya. Bukan di layar Anda. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Nah, hamba perempuan ini orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu. Dia bicara kepada siapa? Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, kita stop di sini dulu. Ayat Kejadian 15, kalau Bapak Ibu lihat, itu justru Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Dia tahu di Kejadian 15, kalau Bapak Ibu baca, itu menyatakan bahwa Tuhan datang kepada Abram, karena Abram udah frustasi. Udah sekitar 10-15 tahun. Tuhan sudah janji mau memberikan anak, tapi belum kunjung datang juga. Benar atau enggak nih? Jangankan 10-15 tahun ya Bu ya. Mungkin berapa bulan Tuhan janjikan kita, mana nih? Hamba Tuhan udah teguhkan, mana nih? Mana nih? Enggak benar nih hamba Tuhannya nih. Nubuatannya enggak benar nih. Alah enggak cun ini. Ini bukan dari Tuhan. Padahal perlu proses. Nah, kita lihat banyak sisi yang bisa kita lihat. Cuman saya mau menampilkan dulu respon dari Tuhan itu seperti apa. Karena saya mau supaya kita itu mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena kalau kita kenal siapa Allah yang kita sembah, kita akan lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena kita akan tahu posisi kita. Kalau kita salah mengenal Allah kita, hadapin persoalan, hadapin tantangan, hadapin halangan, kita keok. Karena kita gak mengenal siapa Allah kita. Dan Bapak Ibu, kita terbatas. Abram juga terbatas. Dan Tuhan sebelum Abram berteriak, Tuhan sudah datangin dia. Abram. Tuhan datang kepada dia. Jangan takut. Tuhan menyatakan bahwa dia masih pegang janjinya. Dan apa yang dikatakan oleh Abram? Tuhan. Bukan kali Tuhan salah kali. Bukan dengan anak perjanjian dari saya. Mungkin Eliezer. Hambaku ini. Oke, Tuhan teguhkan dia bahwa bukan. Itu yang menjadi anak perjanjian tetap akan lahir melalui keturunan dari Abram. Udah ya, Kejadian 15 ya. Sekarang Kejadian 16 nih. Apa yang dikatakan oleh Sarai? Engkau tahu Abram. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Abram tahu gak? Apa yang Abram tahu? Abram tahu justru diteguhkan sebelumnya bahwa dia tetap akan diberikan anak sesuai dengan janji Tuhan. Betul nggak? Tapi apa yang dikatakan oleh Sarai? Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Hati-hati di sini. Sama dengan waktu Adam dan Hawa. Apa yang dikatakan oleh si ular? Ular bilang apa? Enggak. Semua boleh kamu makan. Gak apa-apa, makan saja. Padahal sudah Tuhan bicara kepada Adam. Nah, sama juga di sini. Dipelintir. Sepertinya benar, sepertinya baik, tapi belum tentu benar. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin. Berarti Sarai juga gak terlalu yakin. Betul gak? Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Nah, masalahnya itu di Abram.
Abram baru diteguhkan sebelumnya. Sekarang ditawarkan sesuatu yang yummy. Ya kan? Dan Abram apa melakukan responnya? Mendengarkan perkataan Sarai. Dia mendengarkan perkataan Sarai. Seharusnya dia yang mendapatkan visi Tuhan. Dia harus tegaskan kepada Sarai. Enggak loh sayang. Sebenarnya Tuhan itu masih tetapkan janjinya loh. Kemarin, tahun yang lalu, bulan yang lalu itu dia baru datengin. Mengatakan tetap anak itu adalah anak perjanjian dari kita. Enggak sayang. Tapi apa yang dia lakukan? Abram mendengarkan perkataan Sarai. Apa yang dilakukan oleh Adam ketika ditawarkan buah terlarang itu? Buah yang tidak boleh dimakan, yang dilarang oleh Tuhan. Enggak banyak dia melakukan mengedukasi istrinya, tapi dia langsung ambil saja. Artinya apa di dalam satu sisi ini? Wanita punya power yang luar biasa. Kalau ngomong, suami-suami langsung aja bertekuk lutut. Jadi kita wanita itu luar biasa. Bisa memberikan dampak. Nah, dampak apa yang mau kita berikan? Dampak apa yang mau kita berikan? Nah, bapak-bapak juga. Kalau sudah diteguhkan oleh Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidak pegang janjinya. Sampai Yosua pun mengatakan, dari semua yang baik, yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Ya. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya itu untuk menjadi istrinya. Lanjut. Ya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada kepangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Di sini apa yang Bapak Ibu lihat? Karakter dari Sarai. Ya. Siapa yang menawarkan duluan? Atas nama apa? Atas nama Tuhan. Seringkali kita mengatakan sesuatu itu, kita mengatasnamakan Tuhan. Yang belum tentu itu dari Tuhan. Dan Sarai mengatasnamakan Tuhan. Dan ketika terjadi sesuatu, dia melempar kembali kepada Abraham. Dan dia juga melempar kembali kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar hingga ia lari meninggalkannya. Nah, stop di situ dulu. Saya mau kita pelan-pelan. Makan pelan-pelan, sosok demi sosok kita perhatikan. Ini kayak Bible study ya, gak apa-apa ya, Bible study gitu ya. Sarai itu kita lihat, seseorang yang melemparkan dan suka mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, dan melemparkan tanggung jawab, konsekuensi daripada keputusannya kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan sendiri. Nah, Hagar adalah seorang perempuan Mesir. Dia adalah hamba. Dia ditawarkan, umurnya itu masih muda. Umurnya itu belasan. Kemungkinan sekitar 17-20-an lah. Ya kan? Dan dia kemungkinan dia adalah barisan daripada saat Abram dan Sarai itu pergi ke Mesir. Terus Sarai karena cantiknya sampai Firaun mengawininya. Kemudian Tuhan memberikan tulah kepada Firaun. Akhirnya mereka diusir pergi. Cepat-cepat pergi. Nah, waktu mereka di Mesir, Abram itu menerima banyak sekali pemberian. Termasuk budak-budak wanita. Nah, salah satunya kemungkinan itu adalah Hagar. Nah, Hagar ini dekat sekali dengan Sarai. Sehingga Hagar ini adalah seorang yang dipercayai oleh Sarai. Nah, ibu-ibu,
Kalau kita menawarkan di posisinya Sarai, menawarkan seseorang kepada suami kita, kira-kira kita menawarkan seseorang yang seperti apa? Yang bisa kita percaya. Yang kita tahu dia ada di dalam kendali kita. Kalau ada apa-apa, tinggal kita suruh, kita pecat, kita apain. Adalah seseorang yang dianggap lebih lemah dan bisa dia kendalikan. Kita akan memberikan seseorang yang memang tunduk ya kepada Sarai. Sarai akan memberikan seseorang yang tunduk kepada dia. Sehingga kalau ada apa-apa dia tidak akan melebihi daripada Sarai. Dan juga Hagar adalah seseorang yang memang tunduk dan juga sayang. Kemungkinan itu sudah sebagai kehubungan sebagai ibu dan anak. Sehingga begitu sayangnya si Sarai kepada Hagar, sehingga Sarai pun tahu bahwa Hagar kalau ditawarkan kepada Abram itu nggak akan menjadi membahayakan, nggak akan menjadi pelakor yang membahayakan, ya kan? Tapi masih dalam kendalinya. Nah di sisi Hagar kita lihat ya karakter per karakter. Nah di sisi Hagar ini masih muda. Abram ini sudah 80-an tahun, ya, dia masih punya masa depan. Dia mungkin masih punya impian mau menikah dengan seseorang yang sebaya dia. Dia mungkin punya mimpi, punya keluarga yang normal. Tapi tanpa persetujuan Hagar, dia disodorkan. Dan hamillah si Hagar ini. Lalu Hagar ini mungkin dari seorang budak tiba-tiba menjadi seorang yang menjadi istrinya Abram. Ketahui bahwa Abram itu punya banyak sekali orang-orang yang ikut dia. Ribuan. Ya, kita tahunya dari mana? Kita tahunya itu waktu dia melawan membawa pasukan ke Lot itu ada 300-an orang. Belum lagi orang-orang yang gembala-gembalanya. Belum lagi budak-budaknya. Jadi bisa ratusan lah. Ya, berapa ratus lah. Ada berapa ratus. Jadi menjadi sosok yang mendampingi Abram adalah sesuatu yang membanggakan. Betul nggak? Dari seorang pembantu tiba-tiba terangkat. Sehingga dia tidak bisa menerima sesuatu, belum siap untuk diangkat. Kemungkinan ya, kita bayangkan kemungkinan. Dan akhirnya dia mengandung dan dia mungkin mengatakan kepada Sarai, waduh dia mengandung nih, semuanya sesuai dengan rencana, semuanya senang. Tapi dia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Terus? Lalu malaikat Tuhan, nah malaikat Tuhan di sini, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama, ada tulisan malaikat dan Tuhannya itu huruf besar, itu teofani. Teofani itu apa? Teofani itu adalah jelmaan Yesus di perjanjian lama yang muncul sebagai malaikat Tuhan. Nah, lalu malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini Bapak Ibu muncul pertama kalinya di ayat ini. Ya, muncul pertama kali di Alkitab di ayat ini. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Di dalam sepanjang perjalanan dari kejadian 1 sampai kejadian 16, belum pernah ada malaikat Tuhan itu muncul. Ini pertama kali Tuhan muncul. Munculnya kepada seorang yang ditindas. Oleh sebab itu tidak heran bahwa Tuhan itu datang kepada orang yang lemah. Ya. Dan katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saya mau tanya ibu-ibu, sudah ditindas sedemikian hebatnya, keputusan untuk lari itu sesuatu keputusan yang menyatakan bahwa dia siap mati. Kenapa? Itu padang gurun, men. Padang gurun yang tidak gampang bagi seorang yang mengandung untuk melewatinya. Yang sehat aja, yang laki-laki aja belum tentu. Apalagi dia seorang wanita, ya, ibu ya, mengandung kayak begitu. Tadi aja bilang udah ngap.
mengandung dan pergi ke padang gurun, itu nggak gampang. Tapi dia lebih memilih untuk pergi ke padang gurun, melarikan diri daripada tinggal dengan Abram dan Sarai. Kenapa? Artinya bahwa Sarai itu menindas dia itu sampai keterlaluan sekali. Di sini kita lihat lagi karakter daripada Sarai. Ini namanya Sarai. Ya. Lalu malaikat Tuhan itu katakan, kembalilah kepada nyonyamu. Ingat, di ayat 8 dikatakan, Hagar hamba Sarai. Tuhan mengingatkan kepada Hagar bahwa kamu itu masih hamba. Kamu itu masih hamba. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Siapa yang mau balik lagi? Aku lebih pilih mati di padang gurun daripada ditindas. Sekarang Tuhan datang menyatakan kepada Hagar, kembali kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Mengapa? Tuhan itu kalau memberitakan kepada kita, dia nggak kasih tahu alasannya apa. Dia mau lihat ketaatan kita. Ternyata di dalam kebiasaan orang-orang dahulu, itu kalau orang yang hamil, baik itu gundiknya dan sebagainya, itu hamil harus dibawa di dalam rumahnya orang tersebut. Misalnya Abram, Hagar harus melahirkan anaknya itu di dalam rumahnya Abram. Dengan demikian, anak yang dilahirkan itu akan menjadi anak yang sah. Menjadi anak yang diakui, menjadi anak yang berhak atas segala berkat ataupun warisan. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Hagar, kembali. Anakmu masih dalam kandungan. Tapi nggak ditulis di sini. Tapi kebiasaan zaman dulu itu seperti itu. Sehingga kembali, biarkan kamu ditindas. Belum waktumu untuk pergi. Dan di sini juga Tuhan sedang mengajarkan kepada Hagar. Hagar ini masih muda, emosional. Nggak bisa terima aku. Ya, padahal dia sudah dianggap sebagai seseorang yang sudah cukup menundukkan diri dengan menjadi hamba. Sudah melepaskan banyak hak dia sebagai seorang manusia. Tapi ditindas sampai pergi, itu sudah keterlaluan. Dan Tuhan bilang belum cukup. Karena Tuhan punya tujuan terhadap Hagar ini. Kita akan lihat di akhirnya. Tuhan punya tujuan. Tuhan bilang kembali, kamu masih hamba Sarai. Seringkali Tuhan katakan kepada kita, belum waktunya kamu maju. Belum waktunya kamu maju. Belum waktunya kamu lakukan ini. Belum waktunya kamu lakukan itu. Tuhan punya tujuan. Dengarkan kalau Tuhan sudah bilang tidak. Kalau Tuhan bilang kan nanti. Karena Tuhan sudah melihat bahwa dia akan selalu, dia adalah gembala yang baik. Dia selalu akan membawa kita kepada padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Kalau airnya di sana itu ada serigala, masih ada gerombolan yang bisa membahayakan kita. Tuhan akan memastikan, gembala akan memastikan bahwa keadaan itu clear. Sehingga domba-dombanya kalau ke sana mendapatkan rumput, mendapatkan air, itu aman. Tapi domba tidak bisa melihat. Domba hanya bisa melihat ke bawah, melihat sampai ke sini saja. Dia nggak bisa lihat lebih daripada itu. Tapi gembala bisa. Sebab itu dengar-dengaran sama gembala kita. Dia tahu kalau saja domba bilang nggak mau. Aku sudah terlalu setia, terlalu taat saat ini. Dengarin kamu saja. Sekarang saatnya aku mau jalan. Nggak tahu di depannya itu ada serigala. Lalu ditangkap. Ya kan? Gembala lebih tahu. Demikian juga dengan malaikat Tuhan. Yesus sebagai gembala, dia tahu walaupun kamu ditindas di bawah kekuasaannya, ada anugerahnya. Tuhan tahu bahwa Hagar akan mampu. Karena kali ini ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, walaupun itu penindasan, itu ada kemampuannya. Tuhan ada sesuatu yang akan terjadi yang jauh lebih besar daripada penindasan ini. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Terus, selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu ini. Ismail, Tuhan telah mendengar. Jadi ini ada artinya ya, ini ada artinya. Tuhan telah mendengar.
seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Tuhan mendengar, keluarlah Ismail. Karena Tuhan mendengar penindasan daripada Hagar. Jadi Tuhan kita itu tidak tinggal diam. Sebelumnya bisa Pak? Sebelumnya. Waktu Tuhan datang kepada Hagar, dia katakan, kembalilah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Tuhan itu begitu lembutnya menyatakan kepada Hagar. Dia gak bilang, dasar kamu ya, sudah hamba melarikan diri, segitu aja kamu sudah tidak. Udah, biarkan aja. Enggak, Tuhan melawat dia. Hagar dan hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kamu hendak kemana? Tuhan itu datang dengan lembut. Sama dengan Tuhan datang. Tuhan itu lembut sekali. Manusia yang banyak judge-nya. Manusia yang banyak menghakimi. Manusia yang banyak menyatakan ini, mengatakan ini. Saya ada satu cerita, ya ini benar. Seseorang itu anaknya meninggal, bunuh diri. Bunuh diri karena depresi. Dikiranya orang tuanya mengira bahwa obat-obatannya sudah oke. Karena selama ini mamanya itu rajin sekali untuk menyimpan obatnya. Enggak berani kasih ke dia obat depresannya, ya kalau untuk depresi ya. Terus mamanya selalu yang kasihkan tepat waktu. Karena takut kalau dia bisa tegak semuanya, ya kan. Nah, berjalannya waktu, ini anak udah baik. Udah bisa mandiri. Kalau enggak mamanya itu ngintil terus, pokoknya ikutin dia. Takut kalau selalu dia bilang dia mau bunuh diri. Karena depresi itu, iblis itu membuat kita depresi, ujung-ujungnya iblis mau kita bunuh diri. Ya kan? Nah, ibunya ini akhirnya satu hari pikir udah berbulan-bulan, wah udah aman nih anaknya, udah mulai membaik nih. Jadi pada suatu hari dibiarkanlah anaknya itu pergi. Bukan pergi lah, masih dalam pengawasan mamanya, ke restoran makan. Dia bilang, oke, saya mau pergi ke WC. Mamanya pikir udah berbulan-bulan ini udah aman. Jadi diizinkanlah anaknya itu pergi sendiri. Terus gak pulang-pulang lagi. Ternyata anaknya bunuh diri. Wah, gempar lah. Dan apa yang terjadi? Kasihan ibunya, kasihan orang tuanya. Dikecam netizen, dikecam di mana-mana, nggak bisa menjadi ibu yang baik. Gimana semasa anak dilentarin, wah macam-macam. Dan ibunya menjadi depresi. Manusia itu banyak menghakimi tanpa melihat sebabnya itu apa. Kita itu semua itu sebab akibat. Jangan kita ikut-ikutan sama orang lain itu menyatakan mencap orang ini begini. Dan mendengar kasus pun jangan satu sisi. Tapi selalu dua pihak. Karena kalau kita dengar satu pihak, itu selalu dia yang menjadi korban. Betul nggak? Nggak pernah dia yang salah. Jadi kita harus dengar dua sisi. Nah demikian juga Tuhan datang kepada Elia. Tuhan datang tidak mengalah. Elia gimana sih? Sudah aku kan kasih kamu kuasa. Masa segitu aja keder. Udah mau mati-mati segala. Gimana sih jadi seorang nabi? Enggak. Tuhan malahan lawat dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan datang kepada Elia. Ya Elia, sudah. Tuhan buat dia tidur. Tidur, terus bawa makanan kepada dia. Dia bangun lagi, dikasih makan lagi. Dia bangun lagi, dikasih makan lagi. Karena pada saat tidur, tubuh itu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Tuhan gak mengecam sama sekali kalau Bapak Ibu baca di dalam satu Raja-Raja 19. Tuhan tidak mengecam Elia. Masa begitu aja Elia? Kamu itu nabi besar loh. Malu-maluin nama saya aja. Udah. Enggak. Tapi justru Tuhan melawat. Merawat, bukan melawat saja. Tapi merawat Elia. Sampai diberi makan secara fisik. Dan secara emosi. Elia mengatakan, sudah Tuhan. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi nabi-nabi yang lain selain daripada aku. Udah mati saja aku. Enggak ada lagi di Israel ini yang menyembah Tuhan. Hiperbol kan? Tuhan bilang, oke. Tuhan dengarin. Tuhan gak membantah juga. Nah ilmu psikologi juga, ilmu counseling juga begitu. Mendengarkan.
Walaupun pihak yang satunya itu salah, kita cuma mendengarkan. Karena pada saat dia keluarkan, kita izinkan keluarkan semua, 50% dia udah sembuh. Ya. Nah, Tuhan juga sama, dia mendengarkan. Mendengarkan bukan cuma sekali Elia menyatakan itu, dengan emosional Elia mengatakan, udah nggak ada yang lain lagi, udah saya mati saja, udah nggak ada orang yang sembah Tuhan di Israel ini, udah aku mati saja. Tuhan dengerin, nggak berkomentar juga, sampai 3 kali dia meluapkan, memuntahkan semua emosionalnya, jiwanya. Dan setelah itu Tuhan kasih dia lihat, dan Tuhan kirimkan nabi-nabinya, hamba-hambanya, ratusan orang, ada 700 atau 800 orang itu keluar. Itu menyatakan kepada dia bahwa ada loh. Tapi Tuhan gak bilang, masa gak ada? Sini aku tunjukin. Enggak, Tuhan melakukannya dengan menunjukkan, menyertai dia. Ini, orang-orang ini akan membantu kamu. Di situ bangkit kembali Elia. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Makanya dia disebut sebagai great counselor. Counselor yang agung, ya. Dia memberikan, menyembuhkan bukan cuma fisik, tapi dia menyembuhkan jiwa, dia menyembuhkan roh kita. Demikian juga dengan Hagar. Hagar dikatakan hamba Sarai. Dia dibilang hamba Sarai, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dan Tuhan janjikan, aku akan membuat kamu sangat banyak keturunannya. Terus Pak, next. Nah, Ismail, Tuhan yang mendengar. Kita punya Tuhan yang mendengar. Bapak Ibu, walaupun semua orang tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan. Walaupun semua orang sepertinya salah paham kepada kita. Saya pernah mengalami hal itu. Semua orang salah paham sama saya. Semua orang mengatakan, enggak semua orang lah, lebay seperti Elia juga ya. Masih ada juga yang dukung saya. Cuman sepertinya orang-orang saya, orang dekat saya, teman-teman saya, bahkan organisasi saya yang saya ikutin dulu, bukan sekarang, dulu ya, itu menyalahkan saya. Dan saya tahu, saya nggak salah. Saya nggak bisa ngomong sedikit pun membela diri saya. Kalau saya membela diri saya, buat apa? Nggak ada yang percaya, saya capek. Ya kan? Akhirnya saya diam. Saya bilang, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Engkaulah pembelaku. Nggak lama. Selama saya diskor dari institusi itu. Saya diskor karena ada yang komplain. Masa saya masih diizinkan pelayanan? Saya diskor. Saya turut. Saya nggak ikut pelayanan. Ya, pemimpin saya ngerti. Dia bijaksana. Dia bilang, sementara karena banyak yang ngomong ini dan salah paham, mendingan kamu ini dulu. Dan saya nggak pelayanan. Saya diberi waktu 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang oke, gak masalah. Dan apa yang terjadi? Saya cuma bisa bilang, Tuhan Engkaulah pembelaku, Engkaulah pembelaku. Dan gak lama, kalau kita tunduk gak akan lama. Bangsa Israel harusnya 11 hari menjadi 40 tahun. Karena mereka gak mau nurut. Ya. Dan saya puji Tuhan saat itu saya juga gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa berteriak kepada Tuhan. Dan cuma 6 bulan kemudian, terjadi pembelaan Tuhan. Mereka mulai melihat yang sebelah sana melakukan benar apa yang dikatakan itu semuanya bohong. Karena dia sekarang terjadi keluar, karakternya keluar. Keluar, semuanya keluar. Sehingga mereka bilang, benar ya, kamu memang gak salah. 6 bulan yang penuh penderitaan bagi saya. Karena jiwa saya itu sampai sedih benar. Makanya orang bilang sorrowful itu, yang sedihnya itu saya pernah rasakan. Karena disalahpahamin itu gak enak sama sekali. Demikian juga setelah Hagar didatangin oleh Tuhan. Tuhan yang mendengar. Dia berubah. Dan Tuhan janjikan seorang anak Ismail keledai liar. Konotasi kita selama ini, keledai liar itu liar dia. Makanya ini liar sekali dia. Segala sesuatu ini kita bilang sebenarnya bukan seperti itu. Keledai liar itu adalah satu title yang diberikan, itu adalah berkat, bukan kutuk. Itu menyatakan Ismail itu adalah seseorang yang free.
Merdeka, seorang yang tangguh, yang tinggal di padang gurun seperti itu, no man's land ya, dan dia itu tangguh menghadapi segala macam bahaya. Dia adalah seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang berani, bukan liar. Menyatakan dia itu adalah seseorang yang benar-benar dia ini bisa tangguh lah. Ya. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu disebut engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dia menamakan Tuhan yang mengubahkan dia. Lawatan itu dia menamakan Tuhan El Roy. Di sepanjang Alkitab, terutama wanita, Sarai tidak didatangin oleh malaikat Tuhan. Rahel tidak didatangin oleh malaikat Tuhan. Ribka juga tidak didatangin oleh malaikat Tuhan. Lea juga tidak didatangin oleh malaikat Tuhan. Hanya Hagar didatangin oleh Tuhan. Karena Tuhan datang kepada orang yang lemah dan tertindas. Jadi kalau engkau lemah dan tertindas, bersyukurlah. Engkau akan didatangin oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Hagar bukan cuma sekali, 2 kali. Nanti kita akan lihat Tuhan itu datang 2 kali. Enggak semua nabi yang ada atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Hagar berjumpa dengan El Roy. Nah, dia berjumpa bukan cuma melihat. Kata kulihat itu sama dengan kata pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu melihat mukaku, wajahku, engkau tidak akan tahan. Jadi dia akan melewat, punggungnya akan diperlihatkan. Demikian juga katanya sama, kulihat dia lewat di hadapan Hagar. Sedemikian spesialnya Tuhan sampai mempertahankan Hagar ini. Tuhan menghibur Hagar ini. Tuhan juga melindungi Hagar ini. Siapapun di antara kita ada harapan Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Tuhan sepertinya itu tinggal diam. Walaupun Tuhan itu sepertinya itu membiarkan dia ditindas. Bahkan menyuruh dia untuk ditindas kembali. Tapi Tuhan adalah Ismail. Tuhan yang melihat. Dan dia Eroi. Tuhan yang mendengar dan dia Eroi, dia melihat. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia melihat. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Next. Lalu Hagar kembali dan dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Pasti menyatakan Abram tahu bahwa itu harusnya namanya Ismail. Berarti apa? Hagar menceritakan semua perjumpaannya dengan Eroi itu kepada Abram. Sehingga Abram tahu. Dan Abram juga sayang dengan Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ya, saat Kejadian 17. Abram itu begitu, karena belum pernah punya anak, sekarang punya anak, walaupun dari Hagar, walaupun banyak drama sebelumnya, Abraham itu sangat sayang kepada Ismail. Ini adalah anak, gimana sih belum punya anak sendiri sekarang ini, apalagi lucu-lucunya seperti itu, nggak mungkin orang nggak sayang, nggak mungkin seorang orang tua itu bisa nggak sayang. Sehingga di Kejadian 17, Abram ada mengatakan, aduh seandainya saja ya, Ismail itu termasuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, Tuhan kasih tahu kepada Abram tentang Ismail. Tuhan itu luar biasa loh. Aduh, luar biasa sekali. Waktu dia tahu bahwa ini gumul aja nih. Si Abram cuma gumul, aduh. Kalau saja ya Ismail bisa menjadi anak perjanjian. Cuma gumul gitu aja. Nah, Tuhan tahu, Tuhan datangin dia bilang, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaan. Ismail itu apa? Allah mendengar. Sehingga dia katakan, Tuhan katakan tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tuhan kita adil. Tuhan kita adil. Dia memberkati Ishak dengan 12 suku, ya kan? Menjadi bangsa yang besar, dia juga memberkati Ismail.
Dan Tuhan bukan cuma menyatakan itu, tapi pada hari itu juga Abraham dan Ishmael anaknya disunat. Nah, kata disunat ini saudara Bapak Ibu harus perhatikan. Ini artinya ada covenant. Covenant darah, blood covenant, perjanjian darah antara Tuhan dengan Abraham menyatakan sah bahwa aku akan memberkati Ishmael. Sedemikiannya Tuhan meneguhkan semua janji-janjinya kepada Abraham. Dan di sini dikatakan menjadi Abraham. Bukan Abram lagi. Karena Tuhan membuat perjanjian dan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Ada hanya sebenarnya. Ha itu menyatakan apa? Ha itu menyatakan nama Tuhan ada di dalamnya. YHWH. Nama Tuhan ada di dalam Sarai. Nama Tuhan ada di dalam Abraham. Ham. Ha. Ha. Ada nafas Tuhan diberikan kepada Sarai. Sarai menjadi seseorang yang baru. Abraham menjadi seseorang yang baru. Dan perjanjian ini Tuhan teguhkan. Bahwa dengan apa? Dengan perjanjian darah. Perjanjian darah saudara harus tahu. Tidak bisa dibatalkan. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Dia bagaimanapun juga harus. Wajib. Untuk mengikuti perjanjian itu. Sebab itu Yesus datang kepada kita. Dia menjadi perjanjian darah itu. Sekali untuk selama-lamanya. Dengan darahnya selesai. Sehingga hari ini. Kita ada hari ini. Dan darah itu gak main-main. Darah itulah yang membungkus kita. Oleh karena darahnya yang sudah diberikan kepada setiap daripada kita. Iblis datang, dia melihat ada darah. Bukan melihat kita sebagai seseorang yang aku sudah khotbah. Aku suci. Aku kudus. Aku penuh urapan. Iblis gak bisa datang. Pret. Karena ada darah Yesus. Yang membuat iblis itu bersatu jalan dia mencoba untuk mencelakakan kita. Setelah dia melihat darah itu, bertujuh jalan dia akan lari daripada kita. Jangan main-main dengan darahnya Yesus. Darah Yesus itu penuh dengan kasih karunia-Nya. Sehingga Tuhan memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia. Kita sadar atau tidak sadar, Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sedang menjadi partner perjanjian kita. Dan sebagai partner perjanjian, dia tidak akan membiarkan kita. Sebab itu dia katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita meninggalkan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan sunat ini. Sehingga Daud menghadapi Goliat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kecil mungil. Dipakaikan baju Saul. Dia sampai tenggelam dan jatuh. Karena saking beratnya bajunya Saul. Dan Saul ini tinggi. Dikatakan bahwa dia satu kepala lebih tinggi daripada rata-rata pria waktu itu. Dikenakan kepada si Daud yang kecil mungil ini. Tenggelamlah dia. Gimana bisa gerak? Akhirnya dia lepaskan. Dan dia datang kepada Goliat. Goliat tiap hari mengatakan, mana lo? Ayo maju. Kamu akan cekik. Akan mematikan. Kamu gak punya kekuatan. Kamu itu loser. Kamu gak bisa apa-apa. Itu yang diteriakkan iblis kepada kita tiap hari. Yang membuat kita semakin minder, semakin minder, semakin minder. Bangsa Israel juga semakin minder, semakin minder, semakin minder. Akhirnya bersembunyi di balik bukit. Enggak ada satupun yang berani untuk melawan Goliat. Goliat tiap hari datang. Mana yang berani? Sini. Aku matikan. Aku pencet aja kamu mati. Waduh. Gak bisa nih. Iblis melakukan itu. Menakut-nakutin kita. Membuat kita itu tidak bisa apa-apa. Membuat kita itu lumpuh. Membuat kita itu menjadi orang yang tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tapi beda. Tuhan datang melawat kita dan merawat kita. Dan di sini Tuhan katakan kepada Abraham, anakmu Ishmael itu, walaupun dia bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah Tuhan salah? Tuhan tahu akan membuat kesalahan. Tapi Tuhan tetap sesuai dengan janjinya. Memberkati Abraham berarti memberkati keturunannya, siapapun keturunannya itu. Next. Nah, di Kejadian 21, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi.
Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini Sarah ini kedengarannya seperti apa? Takut. Betul nggak? Takut kalau Ismail ini akan mendapatkan warisan. Ini kedengaran suara diri Sarah bahwa dia ini tidak punya iman nih kepada perjanjian Tuhan. Sudah pertama tidak punya iman sampai dia menolong Tuhan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dengan menawarkan Hagar. Hati-hati Bapak Ibu untuk mencoba membantu Tuhan mewujudkan. Saya sering mendengar bahwa nubuatan begini, kita harus bergerak. Mau bergerak kemana? Kita nggak tahu Tuhan maunya kayak gimana. Ya kan? Orang banyak sekali mencoba untuk membantu Tuhan. Ceritanya membantu. Padahal dia yang gak sabar. Gak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Tuhan itu kita selalu menyanyikan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku takut. Artinya apa? Tuhan menaruhkan nama kita di telapak tangannya, diukir namamu, ukir nama saya. Sehingga pada saat Tuhan melihat telapak tangannya, dia lihat, waduh ada Magda nih. Aku punya rencana yang sungguh indah dan besar buat dia. Dan di pikiran Tuhan rencanakan. Sehingga Tuhan katakan, sebelum engkau bakal anak, Tuhan sudah menulis hari-harimu itu akan seperti apa. Sebab itu Tuhan katakan lagi kepada bangsa Israel, pada saat mereka dibuang ke tanah Babilonia selama 70 tahun, Tuhan katakan kepada mereka, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan apa? Kecelakaan. Yang kita hadapin sepertinya banyak kecelakaan demi kecelakaan demi kecelakaan demi kecelakaan. Tapi Tuhan tegaskan kepada mereka bahwa bukan loh. Rancanganku tetap damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Walaupun engkau mengalami kecelakaan. Walaupun Hagar mengalami kecelakaan. Walaupun Hagar diusir. Walaupun Hagar ditindas. Walaupun Hagar diperlakukan tidak adil. Tuhan lawat dia. Dan Tuhan merawat kembali dia. Sehingga Tuhan katakan, masa depanmu penuh harapan. Demikian juga kita. Walaupun banyak kecelakaan yang terjadi oleh karena kesalahan, human error. HP aja bisa human error. Mobil aja bisa human error. Tapi bukan berarti bahwa pabrik langsung tarik terus nggak pernah produksi lagi. Diperbaiki. Human errornya itu apa? Diperbaiki. Dan dia akan luncurkan yang lebih baik lagi. Nggak mungkin akan diluncurkan yang di bawah downgrade. Tapi akan menjadi upgrade. Demikian Tuhan juga sama. Pabriknya Tuhan. Kita ini menyandang namanya Tuhan. Kristus, darah Yesus ada di kita. Sehingga Tuhan juga mempertaruhkan reputasinya. Kalau ada human error, dia akan tarik. Dia lawat. Dan dia rawat. Sehingga bisa di-upgrade kembali. Hagar di-upgrade kembali. Imannya itu sungguh teguh. Dan Sarah kedua kalinya dia gak percaya Tuhan. Dia gak percaya sama janji Tuhan. Sampai dia bilang usir anak ini. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini ketakutan ini. Suara-suara ketakutan bahwa nantinya itu Ismail itu akan. Artinya bahwa kemungkinan Abraham juga sangat sayang kepada Ismail. Betul gak? Sampai Sarah itu sampai jealous. Cemburu. Pasti ibu-ibu itu akan memperhatikan anaknya. Lebih daripada anak yang lain. Jangankan ibu-ibu. Nenek saya, oma saya. Anak cucunya paling cakep. Yang lain ngontrak. Jelek lah, hitam lah, apa. Padahal cakep-cakep. Dia enggak. Sampai kita bilang, waduh ini grandma, ini oma ini rasis. Sampai sekarang dia udah meninggal. Tapi mewariskan banyak hal-hal yang lucu yang sering kita ceritakan di dalam keluarga. Kalau orang lain tuh cuman ngontrak, nggak ada yang cakep, nggak ada yang bagus, nggak ada yang ini. Pokoknya anak cucunya aja yang bagus. Ya. Demikian juga Sarah, dia nggak mau berbagi.
Artinya bahwa dia tidak beriman. Pertama, dia tidak beriman bahwa Tuhan sanggup untuk membuat dia hamil, sanggup untuk membuat dia melahirkan. Dan kedua, dia tidak lagi punya iman bahwa Tuhan sebenarnya sanggup. Ahli waris itu Tuhan sudah tetapkan itu akan menjadi Ishak kok. Nggak usah perlu bantuan dia. Tapi karena udah keputusan dia, ya Tuhan harus jalanin. Tuhan nggak langsung bilang, saat ini juga kamu kena kanker. Enggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Tolong, jangan salah paham. Yang sakit itu pun, itu ada tujuannya. Sampai orang katakan, Rabi, kalau ini orangnya itu cacat dan buta, itu salah siapa? Orang tuanya kah? Apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus bilang, ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Hagar mengalami ini pun untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan punya rencana buat Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu anaknya Abraham. Dan Tuhan punya janji dengan Abraham. Sehingga Tuhan harus taat dan memegang kepada perjanjiannya. Next. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Gundah gulana Abraham. Karena Abraham juga sayang kepada Ismail. Sudah puluhan tahun ini menjadi anak yang Ismail itu adalah dikatakan keledai liar. Dia seseorang yang tangguh. Dia pintar, dia ahli. Ya, jadi bapaknya sebagai bapak seneng dong, ya kan? Anaknya bisa main bola bagus, ya kan? Bisa main basket bagus. Wah, bapak pasti sayang gitu, pasti bangga, papa bangga gitu kan? Nah, demikian juga dengan Abraham. Kejadian seperti ini membuat hatinya itu, aduh, sayang sekali gitu kan? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hati. Bapak Ibu, kalau kita baca firman ini ya, apa yang Bapak Ibu dapat dengan kayak gitu? Tuhan selalu datang, nggak ada penghakiman tuh. Ada nggak selama ini kita baca? Walaupun kesalahan banyak sekali terjadi di sini. Dan ini kesalahan yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai. Yang disebut sebagai bapak banyak bangsa. Ibu yang melahirkan raja-raja. Harusnya kita punya standar yang sangat tinggi. Harusnya itu sebagai raja, sebagai bapak banyak bangsa. Dia harus jadi contoh dong. Tapi Tuhan, lihat respon Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar respon Tuhan itu sama nggak dengan respon manusia. Manusia suka sekali mencap gitu loh, ya kan? Kepada orang yang bersalah. Langsung aja, waduh, panah-panah api udah banyak sekali, udah kayak peluru kendali itu. Tapi Tuhan beda. Tak sekalipun dia menyalahkan. Malahan dia katakan kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi Tuhan bilang benar, yang mau jadi anak perjanjian itu Ishak. Udahlah. Gak apa-apalah, ya kan. Tetapi Tuhan teguhkan kembali. Ada tetapinya. Kan bisa kita ngomong ya. Ya, bolehlah. Tapi, ya kan. Nah, seringkali kita udah negatif duluan nih. Kalau dengar kabar baik langsung. Terus, tapi apa? Tapi apa? Kita udah tahu baik. Tapinya apa gitu. Ada syaratnya kan. Nah, demikian juga Tuhan katakan, udahlah. Udah. Gak apa-apa, dia harus pergi, ya kan? Karena memang Tuhan teguhkan bahwa keturunannya itu keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan itu berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena apa? Karena ia pun anakmu. Sedemikian Tuhan membela Ismail ini. Karena apa? Dia adalah anaknya Abraham. Dia adalah keturunannya Abraham. Dan kita ini juga adalah anak-anaknya Abraham. Keturunan Abraham. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini termasuk bilangan keturunan dari Abraham. Kalau kita ini adalah keturunan Abraham. Hal seperti ini Tuhan membela kita. Tuhan bela kita. Walaupun Ismail bukan anak perjanjian, tapi Ismail
adalah anak dari Abraham yang termasuk dalam perjanjian Tuhan. Kita adalah anak dari Abraham. Kita disebut keturunan Abraham. Sebab itu juga berhak atas apa? Warisan dari Abraham. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu juga Tuhan janjikan kepada kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang memegang perjanjiannya. Dia tidak pernah lupa akan perjanjiannya. Karena dibungkus, dimateraikan dengan darah Yesus. Perjanjian darah itu tidak bisa dibatalkan. Zaman dulu perjanjian darah, orang melakukan perjanjian darah. Bapak Ibu pernah lihat, yang muda-muda mungkin udah enggak ya. Film-film yang dulu kita nonton waktu kecil, kan ada tuh film silat, dikit-dikit ini darah, ya kan? Masukin ke dalam wine, ya kan? Terus minum sama-sama, syungti dia bilang, wah syungti, pang, ya kan? Di mana-mana. Nah ini terjadi di mana-mana juga, di Afrika terutama. Kalau salah satu pihak melanggar, dia harus mati. Dan keluarganya juga akan membuat dia mati. Karena kenapa? Kalau dia tidak mati, keluarganya yang kena. Jadi sedemikian seriusnya perjanjian darah itu. Apalagi darah Yesus. Oke, next. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke dalam semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, aku tidak tahan aku melihat anak itu menangis. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Terus, next. Allah apa? Mendengar suara anak itu. Apa nama daripada Ismail? Allah mendengar. Sekali lagi Allah mendengar kepada Ismail. Karena Ismail teriak kehausan, dia hampir mati. Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar setiap doa-doa kita. Allah mendengar semua seruan kita. Allah mendengar suara hati kita. Allah mendengar. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ini adalah perjumpaan yang kedua kali. Hagar ini sedemikian spesialnya sampai Tuhan datangin dia 2 kali. Apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Janganlah takut. Tuhan itu datang gimana sih? Adem gak? Adem. Nggak pernah menyalahkan, nggak pernah menjudge, nggak pernah juga dia menyatakan dan menghukum. Tapi dia datang dengan kasihnya, kelemah lembutannya. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Bangunlah, angkat anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi, Tuhan kita yang membuat perjanjian dengan kita tidak pernah menutupi semua rencananya bagi kita. Dia selalu memberitahukan kepada kita rencana dia berulang-ulang. Demikian juga Tuhan ingatkan kepada Hagar bahwa dia itu akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan beritahu kepada Abraham, dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan berulang-ulang lagi kasih tahu. Mengingatkan kembali perjanjian Tuhan. Mengingatkan kembali bahwa Tuhan sudah berjanji akan membuat Ismail juga besar. Kalau kita buat kontrak, kita berusaha sepihak saja yang menang. Sepihak saja yang diuntungkan. Kalau bisa kita tutup-tutupin dari keturunannya untuk tahu. Betul nggak? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berjanji, dia dengan sengaja mengulang lagi, memberitahukan, ini loh perjanjianku, ini loh perjanjianku, ini loh yang rencana, ini loh aku menghendaki engkau seperti ini loh berkatku seperti ini loh. Tuhan itu mau kita memilikinya, artinya bahwa Tuhan mau selama hidup kita. Apa yang dijanjikan, apa yang sudah direncanakan buat kita, kita terima sepenuhnya. Dia tidak pernah menutup-nutupi daripada kita. Justru kita yang selalu berbalik.
Lalu Allah membuka mata Hagar. Eroi, Allah melihat. Oleh karena dia sudah melihat Allah, sehingga dia mau kembali untuk ditindas oleh nyonyanya. Dan sekarang Allah membuka mata Hagar. Bapak Ibu melihat koneksinya. Tuhan selalu konsisten. Ismail, Allah mendengar. Saat kesusahan pun anak itu berteriak, Allah mendengar. Dan Hagar ketemu dengan Eroi, Allah yang melihat. Dan Allah sekarang kedua kalinya membukakan mata Hagar. Itu berbeda. Pengalaman Hagar dengan Tuhan membuat dia itu teguh. Membuat dia itu seorang wanita yang tangguh. Membuat itu dia tidak tergoyahkan. Karena gak gampang hidup di tengah-tengah padang gurun. Hanya dengan ibu dan anak ini. Gak gampang. Tapi dia bisa survive dan menjadi bangsa yang besar. Karena apa? Tuhan menyertai Hagar. Tuhan menyertai Ismail. Sehingga ia melihat sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diisinya, diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Sehingga ia bertambah besar. Hidup tidak gampang. Tuhan juga tidak membalikan Hagar menjadi gampang, menjadi princess. Ya, hidup di istana enak. Enggak. Tapi justru Tuhan punya rencana. Orang yang tangguh akan dilatih. Dilatih di tempat apa? Di tempat sulit. Di padang gurun. Karena dia disebut sebagai keledai liar. Keledai liar itu tinggalnya itu di padang gurun. Dia lincah, dia tangguh. Apapun bahaya yang ada, dia bisa menghadapinya. Dan dia adalah orang yang merdeka, tidak bisa dikekang. Dan Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Terus nextnya, Kejadian 25. Abraham mati, ya, umur 175 tahun, meninggal. Kemudian di ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia. Artinya apa? Tuhan membuat rekonsiliasi. Pemulihan di antara dua saudara ini. Happy ending. Tuhan cuma bukan bekerja saja, tapi Tuhan memulihkan. Perlu waktu, perlu caranya Tuhan. Jadi kita diajarkan sabar, demikian juga Hagar diajarkan. Dan saudara, Hagar diusir. Sebenarnya lewat pengusiran itu, Tuhan mau menyatakan sesuatu. Next ya. Apa yang dapat kita pelajari dari Hagar? Hagar adalah hamba yang setia. Dia tunduk dan patuh. Dan dia mau diproses. Saat dibilang, hamba Sarai kembalilah kepada nyonyamu. Karena tahu Tuhan bahwa dia masih sombong. Dia perlu untuk dilatih. Dia perlu untuk diproses. Setelah dia diproses, dia diusir. Diusir sebenarnya dia adalah merdeka. Karena Hagar adalah seorang budak yang pertama melarikan diri. Tapi dia juga adalah budak pertama yang dibebaskan. Dia bukan budak lagi. Dia seorang yang merdeka. Walaupun pindah di padang gurun, tapi dia tidak dibawa penindasan nyonyanya lagi. Dia tidak dibawa oleh siapapun, tapi dia dibawa oleh Tuhan. Next, sebentar ya, 2 menit. Pelajaran yang dari kisah keluarga Abraham ini kita melihat apa? Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah menyembuhkan, dia menyembuhkan holistik, roh, jiwa, dan tubuh. Allah mendengar. Dia mendengar Ismail. Nama Ismail aja Allah yang mendengar. Dia mendengar Ismail. Waktu Ismail lagi sekarat, dia mendengar, dia datang. Jadi kalaupun orang lain tidak mendengar kita, ada Allah kita yang mendengar kita. Dan Allah yang melihat Eroi. Penderitaan itu yang kita alami. Orang lain tidak melihat. Orang lain tidak mengerti. Kita bisa disalahpahami. Tapi Allah kita peduli. Dia adil. Dia melihat. Dia mendengar semua yang terjadi. Jadi jangan takut. Tuhan kita itu adalah betapa lembutnya dia datang. Betapa penuh kasihnya dia menghadapi orang-orang yang lagi tertindas dan lemah. Dan Allah itu adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Allah yang memulihkan. Dia mendamaikan Ishak dan Ismail. Bahkan dia mendamaikan Abraham juga di akhir hidupnya. Ya, Allah menaruh belas kasihan kepada yang lemah. Terus Allah itu pembela kita. Allah melindungi kita.
Dia mengerti, dia penuh kasih, lemah lembut, dia menghibur kita. Dan Allah juga mau memerdekakan kita. Bapak Ibu, hari ini berserahlah. Jangan kita bilang surrender. Tapi kita tidak mau surrender. Surrender itu artinya bahwa kita tahu Allah kita itu seperti ini. Kita tahu Allah kita mendengar, Allah kita melihat, Allah kita adalah pembela kita. Allah kita itu adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Kita mau surrender. Surrender apa? Hak kita. Dia sudah beli kita di kayu salib. Lunas. Sekarang dia minta dari kita penyerahan total kita. Berserah kepadanya. Hak kita. Jangan tuntut hak kita. Hakku. Kita gak punya hak lagi. Udah dibeli oleh Kristus. Terserah Kristus maunya seperti apa. Gak punya hak. Terus, next. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihnya kepada kita tak berkesudahan. Betapa besarnya. Next, terakhir. Yesaya 54, 10 dan 11 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Sebab Tuhan apa? Yang mengasihi engkau. Katakan, Tuhan yang mengasihi aku. Tuhan yang mengasihi aku. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. Engkau menghadapi badai, tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada seorang pun yang memberikan hiburan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Meletakkan artinya Tuhan mau meriset kembali hidup kita. Tuhan mau meriset kembali tujuan kita. Kembali kepada dasarnya, itu batu hitam dan dasar-dasar dari batu nilam. Batu hitam bukan berarti bahwa itu sesuatu yang buruk. Itu menandakan bahwa sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat. Karena batu permata itu tidak gampang untuk dihancurkan. Amin. Amin ya. Selesai sudah kita hari ini. Sorry mengambil waktu cukup banyak ya. Maaf ya. Maaf, tapi ini harus saya beritakan supaya kita mengerti. Tujuannya itu adalah mengerti siapa Allah yang kau sembah. Sehingga kita tidak bisa digoyahkan lagi oleh keadaan situasi perkataan orang siapapun. Amin.